itu bisa bayangin pendapatan mereka per bulan mungkin miliaran ataupun ratusan juta gitu guys. Nah jadi itu memang menjanjikan banget, cukup dengan kita buat video disukai banyak orang, di subscribe, di like, dan juga di share, itu kita bisa menghasilkan uang. Namun kalau saran aku, kalau aku lihat ya, pasar di sosmed itu kayak di TikTok nih misalnya, itu kan kalau misalnya video kayak joget-joget ataupun video yang kayak ya misalnya tidak ada moral value ataupun pesan moral yang bisa dipetik, itu sering banget FYP, banyak yang FYP cepat banget pokoknya. Tapi kalau video tentang edukasi, tentang hal-hal yang emang bisa kita petik dari video tersebut, itu lambat prosesnya. Nah jadi kalian mau pilih yang mana? Bisa sih kalian pilih yang A aja gitu, pilih video yang tidak mengandung pesan moral, tapi itu balik lagi ke kalian. Itu sosial media loh, jejak media itu bakalan terekam sampai kapanpun nanti. Emang kalian mau misalnya nih kalian post video yang gak bermanfaat nanti ditonton sama generasi kalian selanjutnya, apa kalian mau? Nggak malu gitu. Nah, jadi kalau menurut aku pilihlah konten yang memang positif gitu. Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. So di video kali ini aku mau bahas masalah gimana sih cara kita menghasilkan uang ataupun cuan di internet. Oke, mungkin dari kalian sudah pernah melihat video-video sebelumnya gitu ya dari kreator lain tentang ini, dan aku bakalan bahas tentang ini menurut pengalamanku sendiri ya. Karena kalau menurut pengalaman orang lain, belum tentu aku pernah mengalaminya. Jadi aku nggak tahu gimana pengalaman mereka gitu ya. Namun di sini aku akan bahas berdasarkan pengalaman pribadi supaya lebih enak juga gitu didengar, karena emang based on fact gitu ya, berdasarkan fakta yang terjadi di aku sendiri. Oke guys, jadi seiring berjalannya waktu, memang tidak bisa dipungkiri bahwa internet ini bisa menjadi wadah negatif maupun wadah positif untuk kita gitu. Tergantung kita mau manfaatin di bagian mana, di bagian positifkah atau negatifkah. Salah satunya itu mungkin masalah cuan. Sebenarnya di internet ini banyak banget orang terbantu bisa menghasilkan uang dari internet. Cara misalnya apa gitu, nah, pokoknya aku bakalan bahas di video kali ini. Oke, langsung saja. Yang pertama itu cara untuk menghasilkan uang di internet. Kalian bisa jadi content writer. Nah, content writer itu kita berarti menulis skrip misalnya, ataupun nanti kayak kata-kata atau apa lagi. Pokoknya nanti ada ketentuannya. Misalnya nih, kalian bisa tuh buat blog. Nah, jadi untuk sekarang blog itu bisa menghasilkan uang loh. Kita bisa yang atau disebut dengan nama AdSense gitu ya, kayak di YouTube. Nah, itu bisa di blog. Aku juga udah buat blog akhir-akhir ini, tapi aku ya belum aktif di situ ya. Tapi aku udah baca blog itu bisa menghasilkan uang untuk sekarang. Kalau misalkan nanti banyak yang lihat, banyak yang share ataupun banyak yang download mungkin. So kalian bisa tuh, kalian yang gemar menulis, mungkin daripada menulis diary aja ya kan, mending tulis di blog gitu. Ataupun nanti kalian bisa kayak daftar di beberapa platform berita di Indonesia, kayak di Kompas, di Detik, dan juga di beberapa tempat lainnya. Itu menguntungkan banget sih, karena ada teman aku, dia jadi content writer di Kompasiana kalau nggak salah, entah di Redaksiana. Dia kayak menulis berita gitu, artikel gitu kan, dan itu digaji gitu guys, per artikelnya berapa nanti, dan itu lumayan banget kata dia. Pokoknya buat kalian yang jago nulis, ya nulis di situ aja. Atau bisa juga nanti kayak di platform-platform mana gitu emang membutuhkan jasa kita gitu sebagai content writer. Itu bisa kalian coba. Oke, yang kedua itu dari YouTube. Ini kayaknya semua orang tahu sih kalau di YouTube itu bisa menghasilkan uang. Bukan baru hari ini, tapi udah lama banget ya bisa menghasilkan uang dari YouTube. Ya, disebut dengan AdSense YouTube. Nah, jadi buat kalian mungkin yang suka ngomong di depan kamera, kayak aku nih misalnya, kalian ingin buat video kayak A Day in My Life ataupun ingin membagikan informasi kayak gini, itu kalian bisa nanti bergabung ke YouTube, buat channel YouTube. Ataupun misalnya kalian suka buat kue tuh, bisa juga kalian buat channel. Atau aku nggak pengen nampakin muka, nggak pengen nampakin suara, cuma kayak kata-kata aja, itu mungkin bisa juga ya, tapi dia lebih ke kreator video nanti. Karena aku punya 2 channel. Yang pertama channel ini lebih ke konten ya. Satu lagi itu kayak video, karena lebih banyak aku tampilin tentang video gitu guys. Misalnya nih informasi tentang ini, tentang itu tuh aku lebih banyak tampilin di channel selanjutnya. Satu lagi, nama channelnya itu Setangkai Ilmu. Kalian bisa lah subscribe ke sana ya. Oh my god! Wow! Oke. Nah, jadi di YouTube itu juga menjanjikan banget sih, karena bukan saya hanya satu orang ya, banyak banget yang terbantu, yang bisa bahkan menjadi miliarder berawal dari YouTube. Contohnya tuh siapa? Atta Halilintar, Ria Ricis ya, Jerome Pauline kalau kalian kenal. Itu mereka kan nge-start YouTube dari nol ya. Terus mereka berkembang sampai dikenal oleh banyak orang sampai sekarang, dan subscriber YouTube-nya itu sudah puluhan juta ya. Kalau Ria Ricis kemarin setahu 40 jutaan gitu lah kalau nggak salah ya. Atta Halilintar juga segitulah. Itu bisa bayangin pendapatan mereka per bulan mungkin miliaran ataupun ratusan juta gitu guys. Nah jadi itu memang menjanjikan banget, cukup dengan kita buat video disukai banyak orang, di subscribe, di like, dan juga
di share itu kita bisa menghasilkan uang. Namun kalau saran aku, kalau aku lihat ya, pasar di sosmed itu kayak di TikTok nih misalnya, itu kan kalau misalnya video kayak joget-joget ataupun video yang kayak ya misalnya tidak ada moral value ataupun pesan moral bisa dipetik, itu sering banget FYP, banyak yang FYP cepat banget pokoknya. Tapi kalau video tentang edukasi, tentang hal-hal yang emang bisa kita petik dari video tersebut, itu lambat prosesnya. Nah jadi kalian mau pilih yang mana? Bisa sih kalian pilih yang A aja gitu, pilih video yang tidak mengandung pesan moral, tapi itu balik lagi ke kalian. Itu sosial media loh, jejak media itu bakalan terekam sampai kapanpun nanti. Emang kalian mau misalnya nih kalian post video yang gak bermanfaat nanti ditonton sama generasi kalian selanjutnya, apa kalian mau? Nggak malu gitu. Nah jadi kalau menurut aku pilihlah konten yang memang positif gitu, walaupun nanti nggak ditonton oleh banyak orang, nggak apa-apa, penting kita sudah berusaha mengedukasi. Setidaknya setiap orang yang nonton, satu orang yang nonton, ada pesan moral yang bisa mereka ambil dari video kita gitu. Oke. Nah, jadi aku lihat sendiri ya, kok channel ini, bukan channel aku aja ya, ada beberapa channel lainnya itu kayak yang bahas masalah pendidikan, kemudian masalah-masalah hal yang positif, itu lambat perkembangannya. Tapi kayak video-video yang kurang jelas, itu cepat banget. Nah, jadi kalau menurut aku tetap pilih yang pertama tadi, pilih konten positif yang bisa diambil manfaat oleh orang lain, walaupun viewernya itu sedikit dan pertumbuhannya itu lambat. Gak apa-apa, itu lebih bagus daripada video-video yang gak jelas ya. Daripada video yang gak jelas nanti kita juga berdosa gitu ya, terbawa dosa jariah gitu guys. So kalian bisa tuh kalian buat channel YouTube, buat kalian suka ngomong ataupun suka buat kue ataupun kayak Gedein My Life, kayak ini nih contoh YouTube Pita Herlianda. Karena kalian itu dia anak dari Bengkulu, dia sering ngebagiin kontennya di pedesaan ya, karena dia itu tinggal di pedesaan, jadi dia sering bagiin konten tentang dia mancing ikan, tentang dia ke mandi sungai, tentang dia apa sih peti apa itu namanya ya, jamur kalau nggak salah, dia petik jamur di dekat di pohon sawit gitulah, itu juga sering dibagiin ke konten. Dan itu emang keren banget guys, kita kayak seakan melihat si Bolang. Pernah gak sih kalian lihat program Bolang baca petualang di Trans 7? Ya kayak gitulah, aku suka banget dengan konten dia. Itu bisa tuh kalian tinggal di desa, kalian kenalin di desa kalian ada ini loh gitu, itu bisa tuh. Dan subscriber dia di YouTube baru beberapa bulan itu udah hampir 1 juta subscriber guys. Kemudian TikTok juga udah lebih 1 juta kalau nggak salah, dan juga followers di Instagram juga udah ratusan ribu subscriber. Itu keren sih, aku suka sama anak muda seperti itu ya, yang punya nilai yang punya pesan moral ataupun nilai yang bisa diambil oleh orang lain ketika menonton videonya. Oke, nah di YouTube sendiri itu nggak mudah guys ya, untuk kita menjangkau subscriber, menjangkau viewers, orang yang nge-like, yang nge-share, itu nggak mudah, butuh perjuangan. Tetap semuanya itu dimulai dari 0 subscriber gitu ya, intinya tidak ada yang instan ya, semuanya itu harus dimulai, harus dimulai dari 0, step by step, pokoknya begitu guys ya. Intinya itu konsisten aja. Terus di YouTube untuk share AdSense itu dia ada 2 ya. Yang pertama itu minimal jam tayang video panjang kita, video kayak ini, itu minimal 3.000 jam tayang. Terus yang kedua, kalau emang 3.000 jam tayang ini belum terpenuhi, kalian bisa ganti dengan video short ataupun video pendek. Ada kan video 1 menit di YouTube kayak Reel Instagram ya. Itu bisa juga dengan total penayangan minimal 3 juta sekarang guys. Kalau dulu kan ada 10 juta tuh, ada 10 juta sama 10.000 ya kalau nggak salah. Sekarang bisa 3 juta jumlah penayangan short public. Itu kita bisa kayak daftar untuk bergabung dengan kreator YouTube gitu. Dan nanti jika memang sudah disetujui, kita bisa mendapatkan AdSense namanya, ataupun bisa menghasilkan uang lah dari YouTube begitu. Oke, yang ketiga itu jadi affiliate. Nah, affiliate ini affiliate Shopee ataupun affiliate TikTok ya, karena pengalaman aku sendiri. Kalau jadi affiliate ini paling mudah sih menurutku guys, apalagi jadi affiliate Shopee ya. Misalnya gini nih, affiliate itu kita nggak jualan produk ya, tapi kita itu mempromosikan produk orang lain di Shopee. Misalnya gini nih, di toko A itu ada baju ya, terus bajunya itu kalian saling tuh linknya, terus linknya itu kalian kirim ke kawan kalian. Nanti jika ada kawan kalian yang beli baju itu dari link yang kalian kirim, itu kalian bakalan dapat komisi. Nanti terserah ya berapa komisi yang dicantumkan di situ, ada yang 2%, ada yang 10%, bahkan ada yang 20% loh kalau nggak salah. Itu mungkin kreator-kreator yang udah top gitu ya, itu mereka bisa dapat komisi yang setinggi itu. Nah, kalian bisa bayangin, misalnya nih harga produknya itu 1 juta.
dapat komisi 10%, 100.000. Kan lumayan ya, kita nggak punya usaha yang berlebih gitu. Tinggal share link, kita bisa dapat komisi. Dan satu lagi, kalau di Shopee itu ada Shopee Video namanya SV ya. Itu kita kayak nge-review barang ataupun membuat video tentang produk yang kita beli atau apa, terserah kayak produk yang ada di Shopee. Terus nanti kita cantumkan link produknya di Shopee video kita. Kalau nanti ada orang yang check out dari video kita, itu juga kita bisa bakalan mendapatkan komisi. Nah itu memang keren banget. Cuma terkendalanya, kayak aku pribadi itu terkendala di produknya guys. Karena kita nggak punya produk ya, harus ngeluarin modal untuk beli produk, itu mungkin ya agak struggle sedikit gitu guys. Tapi kalau lainnya kayaknya mudah, karena banyak banget di Shopee. Itu ada yang berapa bulan, mereka udah dapat berapa digit tuh di Shopee. Karena ya cuma nge-review, ngupload Shopee video, dan juga ngebagiin linknya di sosial media, baik itu Instagram, WA, atau sebagainya. Itu mereka nanti bisa menghasilkan komisi cuan dari Shopee. Itu menjanjikan banget. Oh my god! Wow! Cara daftarnya itu kalian bisa cek nanti di video selanjutnya kalau aku udah buat, atau kalau emang enggak, kalian bisa cek di YouTube bagaimana sih cara menjadi Shopee affiliate ataupun afiliator Shopee gitu. Terus yang kedua itu kalian bisa juga menjadi afiliator TikTok. Itu hampir sama kayak Shopee Video. Kita daftar dulu gimana. Itu hampir sama kayak Shopee Affiliate. Kita daftar dulu nanti, kemudian nanti kalau misalkan udah diterima, ya kita post. Kalau di Shopee Video itu kan, Shopee Affiliate itu kita bisa ngebagiin link juga ya. Tapi kalau di TikTok itu kita nggak bisa ngebagiin link. Tapi kita cuma ngepost TikTok video, VT namanya, video TikTok. Kemudian nanti kalau ada orang yang check out dari video, ataupun nanti kan di video itu kita cantumin tuh produk apa misalnya kita review ya. Nah nanti kalau ada orang yang check out, kita nanti bakalan dapat komisi juga. Dan di TikTok juga sangat menjanjikan, karena banyak banget para kreator TikTok itu yang sudah dapat komisi berdigit-digit berkat dari buat video aja gitu. Bahkan kadang produknya itu nggak dia beli, produk dia sendiri di rumah, kemudian nanti dibuat ya dengan dibuat video sekreatif mungkin, dan dia bakalan dapat komisi. Itu worth it banget guys. Pokoknya kalian silahkan coba ya. Oke, yang ketiga atau keempat. Yang pertama tadi content writer, kedua AdSense YouTube, yang ketiga itu affiliate. Oke, yang keempat. Yang keempat itu kalian bisa jadi ini guys, apa namanya, content creator ya, baik itu di Instagram maupun TikTok. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu untuk endorsement ya, endorse ini kan nanti kita kerjasama ya, baik itu dengan brand ataupun dengan perusahaan atau apa gitu. Nanti kita bakalan dapat kayak bayaran dari mereka nge-endorse kita, intinya gitu ya. Cara untuk nge-endorse itu biasanya mereka lihat dari jumlah followers kita guys, baik itu di Instagram ataupun di TikTok ya misalnya. Oke, jadi kan untuk mendapatkan followers yang banyak gitu ya, itu kan salah satunya itu kayak personal branding ya. Kita sering buat konten, kira-kira konten kita mau fokus tentang apa sih gitu. Kalau aku sendiri ya di TikTok maupun Instagram itu mungkin kontennya masih suka-suka hati gitu, membuat belum ada niche yang memang satu gitu, belum ada tema yang pas apa gitu, itu belum ada, masih kayak random aja gitu guys. Dan aku juga jarang buat konten. Nah jadi kalau misalkan kalian pengen jadi content creator supaya followersnya itu cepat ya, kayak gitu, rajin-rajin buat konten, konsisten. Dan yang pertama, dan pasti buatlah konten yang positif dan punya nilai gitu ya, bukan hanya sekedar buat konten gitu. Nah, jadi nanti kalau emang kita udah banyak followers begitu ya, kemudian nanti akun kita udah bagus, itu kita nanti bakalan dilirik oleh brand-brand gitu guys. Nanti mereka pasti bakalan ngajak kerja sama ya sama kita. Nanti ditentuin tuh, biasanya dia ada red card gitu guys. Red card itu kira-kira berapa sih bayaran untuk kita kalau kita nge-endorse produk dia gitu. Itu kan bisa dapat uang juga ya. Keren sih, mantap jiwa. Oke, yang terakhir itu jadi kreator CapCut ataupun Canva. Nah, ada yang tahu nggak kalau di CapCut ataupun Canva itu kita bisa ngasilin cuan? Ya, aku itu kreator CapCut, aku udah daftar. Cuma kalau sekarang katanya untuk menjadi kreator CapCut maupun Canva itu lumayan sulit guys. Mungkin karena terlalu banyak yang mendaftar gitu ya. Kalau Canva aku belum pernah, tapi aku pernah lihat review orang ataupun orang-orang yang pernah menjadi kreator Canva. Dan dia selama 6 bulan menjadi kreator Canva ya, dia sering buat template di Canva, dia bisa ngasilin 10 juta. Bayangin guys, keren kan? Terus untuk CapCut sendiri, itu juga keren banget. Kita buat template. Nah, gini, buat kalian yang belum tahu, kalian pasti mikir, nih kok template di CapCut ini siapa yang buat ya? Aku banyak kali template tinggal kita ubah segala macam kan. Itu ternyata ada yang buat guys. Nah, yang buat itu adalah kreator CapCut gitu, yang bergabung dengan CapCut Creator. Kayak aku sendiri tuh, aku buat konten di CapCut gitu ya.
Walaupun mungkin untuk sekarang aku belum mendapatkan bayaran yang banyak gitu, karena emang aku juga masih belum konsisten. Jadi tipsnya itu adalah konsisten gitu guys. Terus cari yang lagi viral biar cepat gitu dilirik oleh orang-orang gitu ya yang ingin menggunakan template kita di CapCut. Nah, untuk sekarang aku alhamdulillah sudah ada berapa followers gitu, kemudian udah ada berapa ratus orang suka, orang like di video ataupun di template aku buat. Dan itu bisa nanti guys, dia karena sistem CapCut itu dia berlevel ya, level 1 sampai level 8 paling tinggi. Dan di setiap level itu punya benefitnya masing-masing. Kayak aku sekarang nih, aku baru level 5 gitu. Jadi di CapCut itu kalian juga bisa ngasilin cuan. Kalau banyak nanti template kalian dipakai sama orang, itu nanti CapCut bakalan bayar ke kita gitu ya, jumlahnya berapa gitu. Bahkan aku lihat di TikTok sendiri itu kreator CapCut ada yang dapat bayaran berapa US dollar gitu guys, ada yang sampai 300 juta. Bisa bayangin kan, worth it banget. Nah jadi guys, kalau kalian mendengar ini jangan langsung terpikir ini aku harus ini nih pasti mudah nanti, dan ketika kalian menjalaninya dan itu susah kalian langsung ngeluh, itu nggak bisa guys, karena semuanya itu emang berproses ya, step by step, nggak ada langsung instan. Nggak mungkin kan hari ini kalian jadi kreator CapCut ataupun youtuber besok kalian udah bisa langsung menghasilkan AdSense, itu sangat jarang, sangat minim kemungkinan. Jadi ya lewati prosesnya, ikuti alurnya step by step, nanti kalian pasti bakalan dapat apa yang kalian inginkan gitu. Kuncinya itu satu, konsisten. Karena kalau konsisten itu kita bakal lebih cepat gitu ya, channel kita juga bakal lebih cepat grow up gitu guys. Oh my god! Wow! So jadi inilah guys, ada 5 platform yang bisa kalian coba untuk menghasilkan uang. Pokoknya masih banyak hal-hal yang bisa kalian coba di sosial media, kayak freelance, kemudian mungkin apalagi gitu ya, itu masih banyak. Cuma yang aku tahu cuma 5 ini karena berdasarkan pengalaman aku sendiri guys, makanya aku berani share ke kalian. So buat kalian semangat ya, pokoknya manfaatkan media sosial untuk hal seperti ini. Jangan cuma nge-scroll aja gitu, nge-scroll video orang, kemudian scroll lagi, itu kan bakalan ngabisin kuota kita aja ya, tapi kita nggak bakalan dapat apa-apa. Tapi coba gunakan sosial media itu untuk hal yang bisa menghasilkan juga untuk kita. Nah caranya seperti itu guys. Oke, pokoknya buat kalian semua semangat, dan aku yakin kalian juga bisa melakukannya. Pokoknya kita sama-sama konten kreator itu harus saling support. Oke guys, thank you sudah nonton video ini, and see you on the next video. Dadah, semoga video ini bermanfaat guys.